Diabetes mellitus, atau biasa disebut diabetes, adalah kondisi jangka panjang yang memengaruhi cara tubuh mengolah gula darah, atau glukosa. Glukosa sangat penting untuk kesehatan kita, karena merupakan sumber energi utama bagi sel-sel yang membentuk otot dan jaringan tubuh. Diabetes terjadi ketika ada terlalu banyak glukosa dalam darah, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seiring waktu. Pankreas mungkin tidak memproduksi cukup insulin, hormon yang mengatur gula darah, atau sel-sel tubuh mungkin tidak merespons insulin dengan baik. Kedua kondisi ini menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam aliran darah. Memahami diabetes, gejalanya, dan cara mengelolanya dapat membantu seseorang menjalani hidup yang lebih sehat dan memuaskan. Diabetes tipe 1, juga dikenal sebagai diabetes anak-anak, adalah kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Hal ini mengakibatkan produksi insulin yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Biasanya didiagnosis pada anak-anak dan dewasa muda, meskipun dapat terjadi pada semua usia. Penyebab pasti diabetes tipe 1 tidak diketahui, tetapi faktor genetika dan lingkungan, seperti infeksi virus, diyakini berperan. Individu dengan diabetes tipe 1 harus menggunakan insulin setiap hari untuk mengatur kadar gula darah mereka. Ini dapat dilakukan melalui suntikan insulin atau pompa insulin. Hidup dengan diabetes tipe 1 membutuhkan pemeriksaan gula darah secara teratur, penghitungan karbohidrat, dan menyeimbangkan dosis insulin dengan asupan makanan dan aktivitas fisik. Diabetes tipe 2 adalah bentuk diabetes yang paling umum. Biasanya berkembang pada orang dewasa di atas usia 45 tahun. Tetapi semakin banyak orang yang lebih muda, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa muda, yang didiagnosis dengan diabetes tipe 2. Tidak seperti diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 sering dikaitkan dengan faktor gaya hidup. Pada diabetes tipe 2, tubuh menjadi resisten terhadap insulin, atau pankreas tidak memproduksi cukup insulin. Faktor risiko termasuk obesitas, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang buruk, dan riwayat diabetes dalam keluarga. Mengelola diabetes tipe 2 melibatkan kombinasi perubahan gaya hidup dan obat-obatan. Perubahan ini termasuk makan makanan seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan memantau kadar gula darah. Mencegah diabetes tipe 2 dapat dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat. Diabetes gestasional terjadi selama kehamilan. Ini memengaruhi cara sel menggunakan gula, yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, yang dapat memengaruhi kehamilan dan kesehatan bayi. Biasanya diabetes gestasional akan hilang setelah melahirkan, tetapi meningkatkan risiko ibu untuk terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Hormon yang diproduksi selama kehamilan dapat membuat sel lebih resisten terhadap insulin. Wanita yang kelebihan berat badan atau memiliki riwayat diabetes dalam keluarga berisiko lebih tinggi. Mengelola diabetes gestasional melibatkan makan makanan seimbang, berolahraga, dan memantau kadar gula darah. Dalam beberapa kasus, terapi insulin mungkin diperlukan untuk mengelola kadar glukosa darah secara efektif. Setelah melahirkan, mempertahankan gaya hidup sehat dapat membantu mengurangi risiko terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Mengenali gejala diabetes sangat penting untuk diagnosis dan pengobatan dini. Gejala umum termasuk sering haus, sering buang air kecil, kelelahan ekstrem, dan luka yang lambat sembuh. Gejala-gejala ini terjadi karena kadar gula darah yang tinggi dapat memengaruhi berbagai bagian tubuh. Ketika kadar gula darah tinggi, ginjal mencoba membuang kelebihan glukosa dari darah, yang menyebabkan buang air kecil lebih sering dan rasa haus yang meningkat. Kelelahan adalah gejala lain, karena tubuh tidak dapat menggunakan glukosa secara efektif untuk energi. Luka yang lambat sembuh atau infeksi yang sering juga merupakan tanda, karena kadar glukosa yang tinggi dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk sembuh dan melawan infeksi. Sangat penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika Anda mengalami gejala-gejala ini. Deteksi dan penanganan dini dapat mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. Memahami faktor risiko diabetes adalah kunci untuk pencegahan dan pengelolaan. Beberapa faktor meningkatkan kemungkinan terkena diabetes, termasuk riwayat keluarga, pola makan yang tidak sehat, kurang olahraga, obesitas, dan usia. Riwayat keluarga memainkan peran penting.
Jika Anda memiliki orang tua atau saudara kandung dengan diabetes, risiko Anda meningkat. Pola makan yang tidak sehat yang tinggi gula, lemak, dan makanan olahan dapat menyebabkan penambahan berat badan dan resistensi insulin. Kurangnya aktivitas fisik juga berkontribusi terhadap obesitas dan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Olahraga teratur membantu menjaga berat badan yang sehat dan meningkatkan sensitivitas insulin. Risiko diabetes tipe 2 meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 45 tahun. Namun, perubahan gaya hidup pada usia berapapun dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena diabetes. Mencegah diabetes melibatkan pilihan gaya hidup sehat. Berikut adalah beberapa tips praktis untuk membantu mengurangi risiko Anda. Pertahankan pola makan sehat dengan fokus pada biji-bijian utuh, buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Hindari minuman manis dan makanan olahan. Aktivitas fisik secara teratur sangat penting. Usahakan setidaknya 30 menit olahraga sedang, seperti berjalan atau bersepeda, hampir setiap hari dalam seminggu. Olahraga membantu mengelola berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan kadar gula darah. Penurunan berat badan meskipun sedikit dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena diabetes. Pemeriksaan gula darah rutin penting, terutama jika Anda memiliki faktor risiko diabetes. Pemantauan rutin dapat membantu mendeteksi perubahan apapun sejak dini, yang memungkinkan intervensi dan pengelolaan yang tepat waktu. Pola makan sehat sangat penting untuk mencegah diabetes. Fokus pada memasukkan berbagai makanan padat nutrisi ke dalam makanan Anda. Biji-bijian utuh, seperti beras merah, quinoa, dan gandum utuh, menyediakan serat dan membantu mengatur kadar gula darah. Buah-buahan dan sayuran sangat penting untuk pola makan seimbang. Mereka rendah kalori dan tinggi vitamin, mineral, dan antioksidan. Protein tanpa lemak, seperti ayam, ikan, kacang-kacangan, dan polong-polongan, penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Lemak sehat, yang ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, dan minyak zaitun, dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi peradangan. Batasi asupan makanan manis, soda, dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilihlah alternatif yang lebih sehat seperti buah segar, yogurt, dan kacang-kacangan. Olahraga teratur adalah dasar dari pencegahan diabetes. Aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan insulin lebih efisien, menurunkan kadar gula darah, dan membantu dalam pengelolaan berat badan. Usahakan setidaknya 150 menit olahraga intensitas sedang setiap minggu. Aktivitas seperti jalan cepat, berenang, bersepeda, dan menari adalah pilihan yang bagus. Latihan kekuatan seperti mengangkat beban atau menggunakan resistance band juga dapat membantu membangun otot dan meningkatkan sensitivitas insulin. Memasukkan aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian Anda bisa jadi sederhana. Perubahan kecil ini dapat bertambah menjadi manfaat kesehatan yang signifikan. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes dapat menyebabkan komplikasi yang parah. Komplikasi ini dapat memengaruhi berbagai bagian tubuh, termasuk jantung, saraf, ginjal, dan mata. Salah satu komplikasi paling serius adalah penyakit jantung. Diabetes meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke dengan merusak pembuluh darah dan saraf yang mengontrol jantung. Kerusakan saraf atau neuropati adalah komplikasi umum lainnya. Kadar gula darah yang tinggi dapat melukai saraf di seluruh tubuh, yang menyebabkan rasa sakit, mati rasa, dan kesemutan, terutama di kaki dan telapak kaki. Kerusakan ginjal atau nefropati dapat terjadi ketika pembuluh darah di ginjal rusak oleh kadar gula darah yang tinggi. Masalah penglihatan seperti retinopati diabetik juga dapat muncul. Mengelola diabetes secara efektif melalui perubahan gaya hidup, pengobatan, dan pemantauan rutin dapat membantu mencegah komplikasi ini dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Sebagai penutup, diabetes adalah kondisi kesehatan serius yang membutuhkan perhatian dan pengelolaan. Deteksi dini dan perubahan gaya hidup sangat penting dalam mencegah dan mengelola diabetes. Dengan memahami berbagai jenis diabetes, mengenali gejala, dan mengetahui faktor risikonya, individu dapat mengambil langkah proaktif untuk melindungi kesehatan mereka. Menerapkan pola makan sehat,
melakukan aktivitas fisik secara teratur, menjaga berat badan ideal, dan memantau kadar gula darah adalah strategi yang efektif untuk mencegah diabetes. Perubahan gaya hidup ini tidak hanya mengurangi risiko terkena diabetes, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pemeriksaan rutin dengan profesional kesehatan, kepatuhan terhadap rencana pengobatan, dan tetap mendapat informasi tentang penelitian dan pedoman terbaru sangat penting untuk menjalani hidup sehat dengan diabetes. Dengan membuat pilihan berdasarkan informasi dan memprioritaskan kesehatan, individu dapat menjalani hidup yang memuaskan dan mengurangi dampak diabetes pada aktivitas sehari-hari dan hasil kesehatan jangka panjang.